selain syukur, selain infak, adalah fokus menikmati yang halal dan thayyib. Halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan ya, dan thayyib artinya berkualitas. Renungi ini dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam kita disuruh nikmati ya, disuruh nikmati teman-teman ya. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita masuk ke supermarket, dia mau beli anggur, ada anggur harganya 100.000 per kilo, itu kualitas A. Ada anggur yang satu lagi kualitas B, harganya 50.000. Kalau kita beli yang A dengan niat mau menikmati apa yang Allah kasih dan kita mampu membelinya, bukan mencuri dan seterusnya, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sengaja mau beli yang B padahal kita mampu. Garis bawahi poin itu, karena Allah suruh kita nikmati. Ada pernah seseorang datang ke majelisnya Abu Hanifah rahimahullah, ulama besar ya, salah satu dari 4 imam madhab. Di majelisnya ada satu orang datang berantakan rambutnya, bajunya kotor, penampilannya kayak orang yang susah sekali. Selesai taklim, orang itu masih ada. Kata Abu Hanifah, kesinilah kamu, coba ke mihrab, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Diangkat, ternyata di bawahnya ada 50 atau 500 dirham, jumlah yang sangat banyak uang. Dibawa sama orang itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ambillah, perbaiki keadaan, jangan begini. Artinya Abu Hanifah mau bersedekah, berinfak, ini silakan pakai deh. Apa orang itu bilang? Saya orang kaya imam, tapi saya orang kaya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Abu Daud, innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita berpenampilan bersih, Allah mau kita punya rumah bagus, kendaraan bagus, Allah mau itu. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan namanya mubadzir. Perhitungan namanya bakhil. Enggak boleh dua-duanya. Mubadzir dosa besar, bakhil dosa besar. Kita berada di tengah-tengahnya. Penuhi segala sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kita kalau lagi lapar teman-teman, butuh. Lapar kan sinyal dari Allah supaya kita makan. Tubuhmu lagi butuh makanan, makan yang terbaik pada saat itu, nggak masalah. Masih satu piring, masih lapar, makan 2 piring, nggak ada masalah, nggak dilarang dalam Islam. Tapi pada saat itu memang kebutuhan, jangan keinginan. Keinginan tidak akan selesai ya, kan? Kalau teman-teman di sini mau nunggu diskon di toko-toko jual baju itu habis, nggak bakal habis-habis sampai hari kiamat tuh. Diskonnya ada terus itu. Ada toko dari pertama buka sampai sekarang 70% terus tulisannya. Nggak selesai-selesai, terutama ibu-ibu itu di belakangnya paling hobi kejar diskon ya. Bukan diskonnya dikejar, kebutuhannya. Butuh enggak? Untuk apa beli panci baru sementara panci masih ada? Beli tas baru, sepatu baru masih ada yang lain, pakai dulu yang ada. Dan boleh pada saat kita sedang butuh pakaian terbaik, boleh, nggak masalah dalam Islam, karena menikmati adalah sebuah perintah. Yang penting halal dan thayyib. Teman-teman sekalian, semua yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram, maka jangan masuk di zona haram ini. Allah haramkan babi, Allah halalkan sapi, kambing, kelinci, ayam, ikan, halal banyak. Kenapa harus yang haram? Allah haramkan khamar, minuman keras, jangan minum. Allah kasih sirup, madu, susu, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah buka pintu pernikahan. Jadi Allah SWT berikan yang halal banyak. Untuk apa masuk ke zona yang haram? Dan jangan terpengaruh dengan prinsip syaitan. Ini ada syaitan membisikkan pada manusia dengan kata-kata yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak boleh. Semua yang haram itu teman-teman, ambil dari saya kalimat ini penting ya. Kalau ada di antara anda yang hadir sini bermaksud untuk mengambil sesuatu yang haram, ingat, sesuatu yang kita ambil dari yang haram, makanan, minuman, pakaian, apa aja lah, efek jerahnya dalam Islam lebih berat daripada perbuatannya loh. Misal ada orang buat nota palsu 100.000, bohong dia palsukan 100.000 rupiah. Nanti Allah akan hukum dia masuk rumah sakit 10 juta biayanya karena dia curi 100.000. Fikirkan baik-baik teman-teman, semua perbuatan yang haram efeknya lebih berat daripada perbuatannya. Jangan dibuat yang haram itu, nggak baik. Orang zina sejam di hotel itu sudah cukup Allah buat dia sakit 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ada orang kena penyakit kelamin seumur hidup, naudzubillah, padahal perbuatannya 1 jam tadi. Bisa orang kucing lewat ditendang sama dia. Kucing dipikir nggak melawan, makhluknya Allah loh, Tuhan kita sama, Tuhannya akan balas. Nanti kita jalan pakai sepatu baru ke Selio 2 minggu sakit, padahal tadi kencing tendang kucingnya itu cuma nggak sampai 1 menit, tapi dihukum sama Allah 2 minggu sakit, dan seterusnya. Banyak masalah, hati-hati. Jadi yang haram itu pasti efeknya lebih besar, jangan dibuat yang haram. Apalagi yang haram tadi sudah saya bilang, selalu itemnya lebih sedikit. Kalau Allah buat kita punya hawa nafsu makan daging, lalu Allah haramkan semua daging, teman-teman, itu repot. Tapi enggak, babi haram, ini bentuknya, ini mukanya, jangan makan ya, haram. Dikasih lihat ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada ikan, ada udang, banyak gantinya. Kenapa harus di sini? Sementara kalau kita makan yang haram, efeknya lebih besar, hukumannya berat sekali. Ada orang subhanallah mungkin dia hanya lihat sesuatu yang haram sebentar saja, sudah cukup Allah buat lehernya keselio. Nanti ada orang banyak salahkan bantal di Indonesia. Apa salahnya bantal? Bantal nggak pernah salah, nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, tapi lehernya buat masalah terus. Ini suka melirik-melirik yang haram. Jadi
Jadi Allah hukum menikmati yang halal perintah agama. Dan saya sudah bilang tadi, nikmati teman-teman. Islam boleh menyuruh kita pakai kendaraan yang bagus, baju yang bagus. Ingat, Allah itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka keindahan. Allah suka kebersihan, keindahan, kerapian, wangi, bagus. Itu semua Allah suka. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Daripada punya mobil 10 tidak dipakai, mubazir. 2 rumah dipakai di rumah mungkin 2, keperluan memang banyak keluarga mungkin 3, sisanya bangun masjid, bangun anak yatim, rumah anak yatim, gitu kan. Larikan pada hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu poin-poin yang harus digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Thayyib berkualitas, ya, berkualitas. Boleh kita pakai kendaraan, pakaian, tas, sepatu yang mahal, enggak masalah. Enggak dilarang dalam Islam. Jangan berlebihan, boleh kita beli. Bahkan tadi saya bilang lebih besar pahalanya orang kalau mampu beli kualitas A, lalu dia beli kualitas B. Kalau dia beli A, itu lebih besar pahalanya. Dia beli B, sebenarnya dia kekurangan pahala karena dia sedang tidak menikmati nikmatnya Allah, sementara dia butuh. Ini sekaligus saya ingatkan bagi yang mau umrah, mau haji, ini selalu begitu. Saya temukan banyak jemaah mampu loh, punya kemampuan. Cari travel yang paling murah. Kenapa yang paling murah ini? Cari yang bintang 3, kalau perlu tidak ada bintangnya. Yang paling murah. Kenapa murah? Itu sedekah loh. Sedekah dan lagi umrah, ibadah kepada Allah. Allah pasti ganti loh. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri. Baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Jadi kita boleh menikmati itu. Salah kalau enggak gitu. Ingat, hati-hati dengan perkataan yang salah. Orang banyak menganggap zuhud itu apa? Makan roti kering, pakai sandal jepit, enggak boleh pakai kendaraan yang bagus. Ini salah ini. Dari mana ini? Ini pemahaman yang keliru sekali. Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Nabi SAW memiliki beberapa orang istri poligami. Setiap istri punya rumah, setiap rumah punya unta. Kalau kita sekarang punya mobil. Bahkan Nabi SAW punya beberapa orang supir yang membawa untanya beliau. Nabi SAW punya beberapa orang pembantu di rumah yang bantu beliau sendiri. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Harithah, ada banyak beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud khusus untuk ngurus sendalnya Nabi sama siwaknya saja. Nabi SAW nikmati. Boleh, jangan salah faham ini ya. Gak boleh salah faham. Ada orang yang mengangkat hadis Bukhari berbunyi begini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau kami di rumah Nabi SAW pernah sebulan tidak menyalakan api dan kami makan kurma dan minum air. Ada orang masukkan ini dalam bab, oh berarti orang muslim harus begini, hidupnya tidak boleh nikmati makanan. Ini salah ini. Sebagian ulama hadis mengatakan kita harus bersangka baik dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin beliau tidak mampu membiayai keluarganya 1 bulan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi beliau sedang menterapi di rumah, makan kurma. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang mau terapi dari penyakit kronis, coba sebulan makan kurma sama air putih saja. Tidak usah makan yang lain. Dengan izin Allah penyakitnya akan hilang. Jadi jangan sangka buruk dengan perilaku Nabi SAW. Baik, dalilnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Halal nikmati, silakan. Tapi jangan berlebihan kata Allah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka dengan orang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan dan minumlah, nikmati semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, dibolehkan saja, dan thayyiba, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, dibolehkan, dan thayyiba, serta berkualitas. Washkuru, dan syukuri itu nikmat-nikmat Allah kalau kalian menyembah kepadanya.